Bab 1613, Pil Kesengsaraan Petir. Xiaoyan berdiri di depan sebuah makam yang berdiri sendirian di dataran jauh di dalam makam surgawi. Dia membungkuk hormat ke arah makam sebelum mengangkat kepalanya. Matanya melihat sekelilingnya. Ada banyak badan energi yang hadir di sekitar dataran. Namun, mereka tidak melangkah kemanapun dalam jarak 10.000 kaki dari Xiaoyan. Selain itu ada rasa hormat dan ketakutan di mata mereka saat mereka melihat Xiaoyan. Bahkan jika seseorang tidak menyebutkan fakta bahwa Xiaoyan saat ini adalah pemilik makam surgawi, hanya fakta bahwa jiwa yang terakhir telah melangkah ke negara di sudah cukup untuk menyebabkan tubuh energi ini bergidik ketakutan. Badan energi ini dapat dianggap sebagai penduduk asli makam surgawi ini. Sebagian besar dari orang-orang ini adalah eksistensi yang relatif kuat ketika mereka masih hidup. Namun, saat itulah mereka masih hidup. Pada saat ini, mereka hanyalah beberapa badan energi yang hanya bisa bertahan hidup dengan mengandalkan makam surgawi yang misterius. Xiaoyan juga sangat mengamati mereka. Ada total lebih dari selusin dari mereka yang telah mencapai kelas Dou Sheng. Sayangnya, tidak satu pun dari mereka memiliki kekuatan yang sebanding dengan leluhur Xiao Xuan. Xiaoyan tersenyum tanpa sadar dalam menghadapi ini. Jika ada tubuh energi di sini yang sebanding dengan leluhur Xiao Xuan, mereka tidak akan membiarkan jiwa makam surgawi melakukan sesukanya. Formasi ini sebenarnya juga bisa dianggap sebagai kekuatan yang cukup kuat. Namun, karena keunikan makam surgawi, mereka tidak dapat meninggalkan tempat ini. Oleh karena itu, mereka tidak banyak membantu Xiaoyan. Namun demikian, jika saya akhirnya bertemu musuh di masa depan, saya bisa menjebaknya untuk memasuki makam surgawi. Xiaoyan membelai dagunya dan tertawa pelan. Segera, dia duduk di depan makam. Matanya melebar saat dia berbicara dengan suara samar, "Sue Dao, bantu aku berjaga-jaga. Jangan biarkan siapapun menggangguku." Meskipun ada banyak tubuh energi di dalam makam surgawi, Xiaoyan tidak terlalu mempercayai mereka. Dia hanya bisa dianggap sedikit akrab dengan Shen Sue Dao itu. Oleh karena itu, Xiaoyan memiliki niat untuk mengizinkannya mengelola tatanan di dalam makam surgawi. Dipahami. Sosok berpakaian darah di kejauhan buru-buru berbicara dengan hormat setelah mendengar ini. Jika seseorang melihat lebih dekat, itu adalah Shen Sue Dao. Sue Dao saat ini memiliki status yang cukup tinggi di dalam makam surgawi ini. Ini karena banyak badan energi menyadari bahwa pemilik baru makam surgawi tampaknya memiliki hubungan yang cukup dalam dengannya. Oleh karena itu, bahkan beberapa tubuh energi yang jauh lebih kuat darinya, saat ini sangat sopan kepadanya. Shen Sue Dao senang menikmati perubahan seperti itu. Namun, dia juga mengerti bahwa dia hanya meminjam kekuatan orang lain untuk tampil perkasa. Oleh karena itu, dia tampak sangat hormat saat menghadapi Xiaoyan. Dia benar-benar memperlakukan dirinya sebagai bawahan yang terakhir. Tangan Xiaoyan membentuk segel setelah dia mengeluarkan instruksi. Yi kecil melintas dan muncul di bahunya. Itu membuka mulut kecilnya tanpa menunggu instruksi Xiaoyan. Cahaya keemasan keluar dari mulutnya. Gemuruh! Suara gemuruh keras muncul di langit setelah cahaya keemasan ini keluar. Cahaya keemasan membengkak dengan angin. Dalam sekejap mata, bagaimanapun, itu telah membengkak menjadi naga petir emas yang berukuran puluhan ribu kaki. Sebuah busur petir besar berkedip di sekujur tubuhnya. Suara gemuruh membawa gelombang guntur di langit. Banyak tubuh energi memiliki perubahan ekspresi setelah melihat naga petir emas memancarkan tekanan mengerikan di langit. Mereka buru-buru menarik jauh ke belakang. Jika petir datang menyambar, kemungkinan banyak yang akan meledak menjadi debu. Mengaum! Naga petir meraung di langit. Mata naga emas itu tidak memiliki emosi. Bagaimanapun, saat ini hanya jenis energi murni. Xiaoyan melihat naga petir yang mengamuk di langit dan tersenyum sedikit. Dia bisa dengan jelas merasakan kekerasan dan kekuatan energi.
Jika itu di masa lalu, dia mungkin hanya bisa sesekali meminjam kekuatannya. Namun, itu mungkin akan menjadi tugas yang sangat sulit untuk memperbaikinya. Namun, beruntung dia telah maju ke jiwa di state. Ini telah memungkinkan 9 petir emas misterius yang awalnya dia takuti menjadi jauh lebih biasa. Energi yang terakhir semakin kuat. Ini akan memungkinkan Xiao Yan dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Hal terpenting untuk dirinya saat ini adalah memiliki kekuatan yang lebih besar. Saya ingin mengatakan betapa tiraninya Anda. Segel yang dibentuk oleh tangan Xiao Yan berubah sekali lagi. Lautan seperti kekuatan spiritual yang tak terduga di alisnya tersapu seperti badai. Dalam sekejap, sosok besar yang beberapa kali lebih besar dari naga petir berdiri di langit. Bayangan yang besar bayangan itu persis sama dengan Xiao Yan. Namun, tekanan bergulir yang menyebar dari tubuhnya berkali-kali lebih kuat dari tekanan naga petir. Hanya melihat sosok besar menyebabkan perasaan gemetar melonjak dari dalam jiwanya. Perasaan itu seolah-olah mereka telah bertemu kaisar semua jiwa. Hanya dengan tunduk mereka akan dapat melarikan diri dari bahaya tekanan itu. Mengaum! Di bawah sosok yang sangat besar itu, bahkan naga petir emas yang tidak memiliki kecerdasan apapun, tampaknya telah merasakan tekanan. Raungannya yang rendah tidak lagi liar dan ganas seperti sebelumnya. Bahkan cahaya kilat yang terang di tubuhnya tiba-tiba menjadi jauh lebih redup. Sosok besar itu menatap naga petir dari atas. Tiba-tiba, sebuah gunung seperti tangan besar terulur dari lapisan awan dan meraih naga petir. Bang bang bang! Sisik pada naga petir emas berdiri setelah mereka mengeluarkan cakar besar yang menyerang mereka. Mulutnya yang besar melebar. Banyak ribuan kaki bola petir emas besar ditembakkan. Akhirnya, mereka dengan kejam bertabrakan ke tangan raksasa itu, mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Busur petir emas melintas dengan gila-gilaan di langit. Itu muncul seperti awan petir emas. Namun, awan petir langsung terkoyak saat terbentuk. Sepasang tangan besar yang berisi tekanan mengerikan langsung meraih tubuh naga petir. Cici! Naga petir berjuang dengan liar setelah tubuhnya ditangkap. Banyak kilat emas terus menyerang ke telapak tangan besar yang memancarkan serangkaian suara berderak. Namun, telapak tangan besar itu tidak bergerak. Hancurkan! Sosok besar itu menyaksikan naga petir yang berjuang keras. Tangisan tajam tiba-tiba dipancarkan. Segera, kekuatan telapak tangannya melonjak. Seseorang bisa mendengar ledakan gemuruh di langit dan naga petir emas dihancurkan olehnya. Naga petir meledak dan segera berubah menjadi cairan emas kental yang tergantung di langit. Cairan emas itu mengandung fluktuasi energi yang tak tertandingi. Setelah munculnya cairan emas, Little Yi tiba-tiba melompat dari bahu Xiao Yan. Tubuhnya bergoyang dan berubah menjadi kuali api besar setinggi 10.000 kaki. Kuali dibuka dan kekuatan hisap meletus darinya. Segera, lautan cairan emas menjadi seperti banyak sungai emas yang mengalir dari langit dan benar-benar jatuh ke dalam kuali api. Setelah tetes terakhir cairan emas jatuh ke dalam kuali api, nyala api merah muda di dalamnya segera bersiul dan naik ketika dengan gila-gilaan berusaha untuk memperbaikinya. Pada saat yang sama, Xiao Yan, yang berada di bawah, memberi isyarat dengan tangannya. Bahan obat yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari dalam cincin penyimpanannya. Akhirnya, mereka berubah menjadi lautan obat yang melayang di langit. Xiao Yan tidak menggunakan metode biasa untuk menelan 9 petir emas misterius selama penyempurnaan ini. Ini karena dia mengerti bahwa dengan kekuatannya saat ini, bahkan jika dia hanya secara langsung memperbaikinya, dia paling-paling hanya akan dapat mencapai kelas Dou Sheng bintang 6 tingkat lanjutan. Namun, Xiao Yan tidak puas dengan ini. Oleh karena itu, dia telah menggunakan metode lain. Itu menggunakan 9 petir emas misterius sebagai bahan utama untuk memperbaiki pil. Pil ini disebut pil bencana petir. Itu bisa dianggap sebagai pil obat yang relatif misterius.
bahan utamanya bukanlah sesuatu yang biasa. Sebaliknya, itu adalah pil lightning. Menyempurnakan pil obat dengan pil lightning dan menambahkan banyak bahan obat dan monster core ke dalam campuran. Pil yang disempurnakan pasti akan luar biasa. Pil bencana petir juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Ada pil obat tingkat 8, pil harta karun tingkat 9 dan pil misterius tingkat 9. Kualitas pil bencana petir yang sedang disempurnakan terutama ditentukan oleh perbedaan bahan utama. Jika seseorang mengikuti Xiao YSM dan langsung menggunakan 9 petir emas misterius sebagai bahan utama, pil bencana petir yang akhirnya disempurnakan harus dapat mencapai tingkat pil misterius tingkat 9. Xiao Yan hanya berhasil menyempurnakan pil misterius tingkat 9 sekali sebelumnya. Dia juga cukup beruntung saat itu. Kali ini, bagaimanapun, Xiao Yan sangat percaya diri. Alasan utama kepercayaan ini hanyalah karena jiwanya telah melangkah ke negara Di. Setelah mencapai level ini, seseorang akan jarang membuat kesalahan saat memurnikan pil. Setiap perubahan akan dideteksi lebih awal dan dikoreksi di bawah pengamatan jiwa di state. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak terlalu khawatir bahwa dia akan menghancurkan 9 petir emas misterius miliknya. Jiwa di state-nya memberinya kepercayaan diri yang cukup. Lautan obat di sekitar kuali api di langit terus mengalir ke yang terakhir. Bahan obat ini telah langsung berubah menjadi kekuatan obat paling murni saat mereka memasuki kuali api. Akhirnya, mereka bergabung menjadi cairan emas. Dengan meningkatnya jumlah bahan obat yang dituangkan ke dalam cairan emas, cairan itu juga menjadi sedikit berwarna. Permukaan cairan memiliki kilatan petir terus-menerus di atasnya. Sekilas itu tampak sangat misterius. Memperbaiki pil misterius tingkat 9 bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dengan segera. Namun, Xiao Yan sudah siap untuk ini. Justru karena alasan inilah dia memilih makam surgawi sebagai lokasi penyempurnaan. Dengan perbedaan aliran waktu di tempat ini, dia seharusnya bisa berhasil menyempurnakan pil bencana petir dalam waktu 1 hingga 2 bulan. Oleh karena itu, raungan petir terus bergema di dalam makam surgawi selama periode waktu berikutnya. Kuali api besar melayang di langit yang jauh. Api merah muda yang menyebar menyebabkan banyak tubuh energi merasakan kengerian yang tulus. Adegan ini berlanjut selama hampir sebulan. Namun, hanya 6 hari telah berlalu di dataran tengah. Setelah penyempurnaan ini berlangsung selama sebulan, Xiao Yan, yang matanya tertutup rapat, juga perlahan membukanya. Matanya menatap kuali api di langit dan tersenyum. Cahaya keemasan menyebar di dalam kuali api. Cairan emas sudah layu. Namun, emas cerah seukuran kepalan tangan seperti pil obat yang awalnya terletak di tengah cairan emas, diam-diam mengambang di kuali. Banyak kilat emas terus merembes keluar dari sekitar pil obat sambil mengeluarkan suara gemuruh. Pil misterius tingkat 9, pil bencana petir, telah berhasil disempurnakan. Bab 1614, Bintang 7 Dou Sheng. Ekspresi Xiao yang senang saat dia melihat kuali api dan berdiri. Penyempurnaan pil kali ini sekali lagi memungkinkannya merasakan kekuatan besar jiwa di state-nya. Jika ini terjadi di masa lalu, dia harus menghabiskan banyak tenaga untuk memperbaiki pil bencana petir ini. Terlebih lagi, yang paling penting adalah tidak ada jaminan kesuksesannya setelah kelelahan ini. Bang! Kuali api di langit di atas mulai bergejolak hebat setelah Xiao Yan berdiri. Samar-samar berkumpul menjadi awan petir. Jejak petir hitam muncul seperti naga besar saat mereka bergerak melintasi awan yang berputar di langit. Pil petir ya, Xiao Yan tersenyum saat melihat adegan ini. Dia tidak tampak khawatir. Yang dia lakukan hanyalah melambaikan tangannya dan Raja Utara bergegas keluar dari dalam cincin penyimpanannya. Itu langsung berubah menjadi bayangan hitam yang dibebankan ke awan petir. Segera, kilat bergemuruh di langit. Itu mungkin untuk samar-samar melihat banyak petir di langit bergegas dengan gila menuju sosok manusia.
Raungan petir semacam ini berlanjut selama sekitar 10 menit sebelum menghilang secara bertahap. Akhirnya, banyak kekuatan petir murni turun dari awan petir dan mendarat di pil obat emas cemerlang di kuali api. Bas-bas! Setelah kekuatan petir ini melonjak ke dalam pil, jejak pengotor akhir dalam pil obat juga telah dimurnikan. Segera, cahaya keemasan terang meletus dari dalam kuali obat. Penutup kuali juga didorong terbuka dengan paksa. Pil bencana petir di dalamnya berubah menjadi sinar cahaya yang mengarah ke langit dengan kecepatan yang mengejutkan. Saya telah menghabiskan begitu banyak waktu dan kerja keras untuk memperbaiki Anda. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda melarikan diri? Xiao Yan tertawa. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan sosok spiritual besar yang berdiri di langit mengulurkan tangan raksasanya. Itu langsung menembus ruang kosong dan meraih cahaya keemasan yang keluar. Segera, tubuhnya menyusut dan dengan cepat bergegas ke alis Xiao Yan. Pil obat emas yang cemerlang juga dengan patuh ditangguhkan di depannya. Hah! Xiao Yan tanpa sadar menghela nafas lega saat dia melihat pil obat cahaya keemasan bundar di depannya. Dia bisa merasakan kekuatan mengerikan di dalam pil obat. Kualitas pil bencana petir ini jelas lebih besar dari pil misterius tingkat 9 yang telah disempurnakan Xiao Yan di klan Yao. Tentu saja, ini tidak mengejutkan. Lagi pula, terlepas dari apakah itu dalam hal bahan atau kemampuannya sendiri, semuanya telah jauh melampaui yang ada saat itu. Berapa banyak kekuatan yang bisa saya dapatkan kali ini akan tergantung pada Anda. Xiao Yan melihat pil obat cahaya keemasan di depannya dan tersenyum. Segera, dia menutupi matanya dengan tangannya. Pil bencana petir telah berubah menjadi sinar cahaya keemasan yang mengalir ke mulutnya yang terbuka. Bang! Pil bencana petir baru saja memasuki tubuh Xiao Yan ketika riak yang sangat liar dan keras menyebar dari dalamnya. Segera, angin berpasir bertiup di atas dataran. Sebuah lubang besar, yang dalamnya ratusan kaki dan lebarnya puluhan ribu kaki muncul di dataran. Xiao Yan berdiri di tengah lubang yang dalam itu. Makam di belakang Xiao Yan terus berdiri di bawah dukungan pilar batu besar. Beberapa cahaya redup dipancarkan dari makam, melindunginya dari kehancuran. Cici! Cahaya petir emas terang terus melonjak keluar dari dalam tubuh Xiao Yan. Akhirnya, itu menyebar ke permukaannya dan berubah menjadi raungan guntur yang rendah dan dalam. Rambut Xiao Yan berantakan saat dia dikelilingi oleh kilat emas yang berkilauan. Rambut aslinya yang hitam segera muncul seolah-olah terbuat dari emas. Sementara permukaan tubuhnya mengalami perubahan, Xiao Yan juga mengaum dengan gila di dalam tubuhnya. Kekuatan petir yang liar dan ganas telah berubah menjadi banyak naga marah yang mengamuk gila di dalam tubuh mereka. Terlepas dari bagaimana mereka menyerang, bagaimanapun, tampaknya itu akan menemui penghalang yang sangat keras dan tidak terlihat, yang memantulkan mereka semua kembali. Pada saat yang sama, api teratai iblis pemurnian juga bersiul dan menyebar ke dalam tubuh Xiao Yan. Itu secara langsung menggunakan metode yang paling ditaati untuk melahap semua energi liar dan kekerasan ini. Setelah disempurnakan, itu berubah menjadi douki murni bergulir yang bergabung ke dalam tubuh Xiao Yan. Dengan bantuan di state soul-nya dan kekuatan api teratai iblis pemurni, itu akan menjadi masalah yang cukup mudah untuk memperbaiki pil bencana petir. Lubang besar yang dalam memiliki cahaya keemasan yang berkedip-kedip di dalamnya. Mata Xiao Yan yang tertutup rapat memiliki ekspresi serius di dalamnya. Energi alam secara bertahap membentuk beberapa riak. Akhirnya, itu berkumpul di dataran ini. Sekilas, sepertinya seolah-olah ada gelombang dunia seperti adegan misterius, menggunakan douki sendiri untuk menyebabkan gelombang dunia. Hampir tidak ada orang di dunia ini yang memiliki kekuatan untuk melakukan ini. Gu Yuan juga telah menarik gelombang dunia saat itu. Namun, kekuatannya jelas berkali-kali lebih besar daripada gelombang dunia yang telah diaduk oleh Xiao Yan. Lagi pula, masih ada celah besar antara Xiao Yan dan kekuatannya. Namun,
Adegan ini sudah sangat luar biasa. Jika itu adalah Dou Sheng elit bintang 7 biasa, kemungkinan sangat sulit untuk melakukan sesuatu seperti ini. Alasan Xiao Yan bisa melakukannya sebagian karena jiwa di state-nya. Banyak badan energi di dataran sekitarnya tanpa sadar memiliki perubahan ekspresi setelah melihat gelombang energi skala kecil di langit. Orang ini benar-benar bisa dianggap jenius. Ketika saya bertemu dengannya untuk pertama kalinya saat itu, dia hanya memiliki kekuatan Douzone. Namun, lain kali saya bertemu dengannya, dia sudah maju ke kelas Dou Sheng. Kecepatan ini bisa dianggap menakutkan. Sekarang, dia telah naik ke level yang lebih tinggi. Di masa depan, dia mungkin benar-benar bisa mencapai level puncak seperti Xiao Xuan. Shen Sui Dao bergumam pada dirinya sendiri. Rasa hormat yang samar terungkap di matanya. Pencapaian Xiao Yan ini benar-benar menyebabkan seseorang tidak punya pilihan lain selain mengaguminya. Gelombang energi yang melonjak telah berlangsung selama 10 hari penuh. Baru kemudian secara bertahap melemah. Setelah 2 hari lagi, gelombang energi akhirnya benar-benar menghilang. Sebuah cahaya keemasan tiba-tiba dibebankan ke atas dari lubang besar yang dalam ketika gelombang energi tersebar. Melihat dari kejauhan, tampak seolah-olah telah menembus dunia, memberikan penampilan yang sangat spektakuler. Cahaya keemasan melesat ke langit sementara sesosok sosok perlahan naik ke udara. Setelah itu, sosok itu menginjak ruang kosong dan dengan lembut mendarat di tanah. Setelah langkah kakinya mendarat, pilar cahaya juga dengan cepat meredup dan menghilang dari dunia ini. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan melihat gelombang energi di langit yang telah benar-benar lenyap. Rambutnya sekali lagi kembali ke keadaan normal. Namun, mata hitam gelap itu terkadang memiliki warna emas yang berkedip di dalamnya. Tampaknya memiliki tekanan aneh ketika seseorang melihatnya. Bintang 7 Dou Sheng. Xiao Yan merasakan kondisi di dalam tubuhnya. Kegembiraan dengan cepat melonjak ke wajahnya. Efek dari pil bencana petir tidak mengecewakannya. Dia akhirnya bisa menembus kelas Dou Sheng bintang 6 dan melompat ke kelas Dou Sheng bintang 7. Level ini sudah sebanding dengan ahli generasi yang lebih tua seperti 4 orang suci iblis dari klan Hun dan 3 abadi dari klan Gu. Tentu saja, jika mereka benar-benar bertarung, Xiao Yan secara alami dapat dengan mudah mengalahkan mereka. Bagaimanapun, jiwa di state-nya bukanlah hiasan. Itu memang layak menjadi pil misterius tingkat 9, pil bencana petir. Xiao Yan meregangkan pinggangnya dengan puas. Jika dia menggunakan metode biasa untuk memperbaiki 9 petir emas misterius, kemungkinan besar dia akan dapat mencapai kelas Dou Sheng bintang 6 tingkat lanjut. Kemungkinan akan ada kesulitan yang cukup besar baginya untuk menembus bintang 7. Bagaimanapun, langkah kecil itu menyembunyikan kesulitan besar. Waktunya pergi. Namun, Yao Lao belum mengirim informasi apapun. Kemungkinan klan Hun masih sepi. Orang-orang ini apa yang mereka tunggu? Xiao Yan menyipitkan matanya. Ada rasa dingin yang melintas di sepanjang waktu. Setelah menghitung waktu, dia menemukan bahwa setidaknya 10 hari telah berlalu. Mereka seharusnya sudah menyelesaikan pemulihan mereka. Klan Hun harus sangat cemas ketika datang ke Tu Xianqian God Mansion. Tindakan mereka saat ini tampak agak aneh. Tentu saja, Xiao Yan tidak berpikir bahwa klan Hun sudah langsung menuju ke rumah Dewa Kuno Tu Shi dan membukanya tanpa ada yang mengetahuinya. Dengan Gu Yuan secara pribadi memantau mereka, Xiao Yan percaya bahwa tidak akan ada seorang pun di dunia ini yang dapat melarikan diri dari pengawasannya tanpa ada yang mengetahuinya. Hun Tiandi, aku ingin melihat apa yang kamu rencanakan. Xiao Yan tertawa dingin. Dia segera melambaikan lengan bajunya dengan lembut dan celah muncul di ruang di depannya. Dia mengambil langkah maju, memasuki celah dan menghilang. Banyak tubuh energi menghela nafas lega setelah melihat Xiao Yan menghilang. Akhirnya, mereka perlahan-lahan menyebar. Ini adalah ruang yang benar-benar gelap dan sunyi. Kabut hitam menyebar di langit.
Kekuatan gelap dan dingin merembes ke setiap bagian tempat ini. Ada aula hitam berdiri di langit jauh di dalam tempat ini. Sesosok duduk di udara sementara api hitam gelap terus merembes keluar dari tubuhnya. Melihat dari kejauhan, dia tampak seperti lubang hitam yang terus-menerus melahap segala sesuatu di dunia. Ada banyak sosok hitam padat di bawah ini. Pada saat ini, satu demi satu klaster cahaya lain telah terbang keluar dari dalam cincin penyimpanan dari sosok hitam ini. Gugus cahaya itu transparan. Namun, ada energi murni yang dapat menyebabkan ekspresi seseorang berubah yang terkandung di dalamnya. Jika Xiao Yan hadir, dia akan dapat mengenali bahwa kelompok cahaya ini secara mengejutkan adalah esensi spiritual yang telah dikumpulkan oleh Hall of Soul. Saat itu, Xiao Yan hanya menyempurnakan sekelompok itu dan kekuatan spiritualnya telah benar-benar mencapai keadaan surgawi yang sempurna. Namun, setidaknya ada lebih dari 100 kelompok cahaya yang hadir. Hah! Bagian dalam sosok hitam yang duduk di langit tiba-tiba mengeluarkan suara seperti angin liar. Segera api hitam melonjak ke segala arah. Sebuah kekuatan hisap meletus dan itu benar-benar menyedot banyak klaster cahaya spiritual esensi ke dalamnya. Esensi spiritual ini langsung dimakan setelah melakukan kontak dengan api hitam. Dengan semakin banyak esensi spiritual yang secara paksa dilahap oleh sosok itu, gelombang fluktuasi spiritual yang menakutkan juga secara bertahap dipancarkan dari dalam tubuh sosok hitam itu. Mengaum! Fluktuasi ini menjadi semakin kuat. Pada akhirnya, itu menjadi hampir nyata, menyebabkan ruang itu sendiri menjadi terdistorsi. Raungan rendah dan dalam dipancarkan dari mulut sosok hitam itu. Tiba-tiba, sosok hitam itu berdiri. Fluktuasi spiritual yang mengerikan segera meletus ke segala arah seperti gunung berapi. Selamat atas kemajuan Pak Nihility ke dalam jiwa di state. Sosok hitam padat di bawah segera membungkuk setelah merasakan tekanan spiritual yang mengerikan. Suara hormat mereka bergema di tempat ini, menyebabkan tanah sedikit bergetar. Haha, sosok hitam di langit tanpa sadar tertawa ke arah langit. Matanya dengan cepat berbalik ke arah sosok di gunung di bawah dan tertawa. Hun Tiandi, sekarang saatnya untuk mengumpulkan 8 batu giok dan mencari tahu di mana gua Dewa Kuno Toshi berada. Bab 1615, menyelidiki Istana Dewa Kuno. Sesosok berdiri dengan tangan di belakang punggungnya di gunung. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Nihility Devouring Flame di langit dan tersenyum tipis. Pakaian putihnya membuatnya menonjol di ruang monoton yang tampaknya gelap dan menyeramkan ini. Namun, tidak ada yang berani mempertanyakan keunikan ini. Mata semua orang dipenuhi dengan kegembiraan dan rasa hormat ketika melihatnya. Orang ini jelas adalah kepala klan Hun, Hun Tiandi. Hun Tiandi mengambil langkah maju dan muncul di depan Nihility Devouring Flame di langit. Dia dengan hati-hati mengamati yang terakhir sebelum tertawa. Tidak buruk. Kami akhirnya mengizinkan Anda untuk mencapai jiwa di state setelah menghabiskan begitu banyak usaha. Haha, Nihility Devouring Flame juga tanpa sadar tertawa terbahak-bahak. Eksistensi seperti dia biasanya akan memiliki waktu yang sangat sulit melatih jiwanya ke negara di. Untungnya, Hall of Soul telah menyempurnakan banyak spiritual essentials selama tahun-tahun ini. Dengan menggunakan kekuatan esensi yang sangat besar ini, jiwanya didorong ke atas dengan paksa. Namun, harga kenaikan ini benar-benar mahal. Sebagian besar esensi spiritual yang diperoleh Hall of Soul melalui kerja keras bertahun-tahun pada dasarnya telah dilahap sepenuhnya olehnya. Namun, posisi Nihility Devouring Flame di klan Hun sangat hebat. Tidak ada yang akan mengatakan apapun yang menentang kesenangannya atas perlakuan seperti itu. Hanya akan ada imbalan jika ada usaha. Saat ini, dengan kekuatanku, seharusnya aku bisa memblokir Gu Yuan sejenak. Jika kita berdua bergandengan tangan, tidak akan sulit bagi kita untuk mengalahkannya. Kata api pemakan Nihility. Hun Tiandi tertawa dan mengangguk. Matanya sedikit bersemangat ketika dia dengan lembut berkata, sepertinya sudah waktunya untuk menyelidiki lokasi rumah Dewa Kuno Toshi.
Selama kita membuka Menshan dan mendapatkan di pil embrionik, kamu akan dapat meminjam kekuatannya untuk menembus level yang belum pernah dicapai siapapun dalam 10.000 tahun dan benar-benar menjadi eksistensi terkuat di dunia ini. Nihility Devouring Flame menjilat bibirnya. Segera, dia mengubah topik pembicaraan dan tertawa, namun, Anda juga tidak boleh lupa bahwa ada juga sesuatu yang saya butuhkan di dalam Menshan. Ini adalah kesepakatan kami saat itu. Kamu bisa yakin. Anda dan klan Hun terkait erat dan kami pasti tidak akan berbohong kepada Anda. Jika itu benar-benar seperti yang Anda katakan dan Menshan memiliki sesuatu yang Anda butuhkan, saya akan membantu mendapatkannya untuk Anda. Hun Tiandi tertawa. Nihility Devouring Flame mengangguk puas setelah mendengar ini. Klan Hun dapat terus eksis sampai sekarang karena dia. Secara alami, dia memiliki kondisinya sendiri untuk memberikan begitu banyak bantuan kepada klan Hun. Kalau tidak, bahkan dengan kekuatan Hun Tiandi, tidak mungkin bagi yang terakhir untuk memaksanya melakukan apapun untuk klan Hun. Tuh dia dewa kuno. Senyum dingin yang terangkat di wajah Nihility Devouring Flame tersebar. Matanya beralih ke Hun Tiandi. Pada saat ini, yang terakhir melambaikan lengan bajunya. 8 batu giok kuno perlahan terbang keluar dari lengan bajunya. Giok kuno melayang di atas kepala Hun Tiandi, memancarkan kilau samar saat melakukannya. Mereka mulai memberi isyarat satu sama lain, menciptakan adegan yang brilian dalam prosesnya. Tampaknya ada fluktuasi aneh yang samar-samar dipancarkan dalam prosesnya. Mata Hun Tiandi menyala-nyala panas saat mereka melirik 8 batu giok. Tiba-tiba, dia menggigit ujung lidahnya. Seteguk darah esensi dimuntahkan dan segera mendarat di 8 batu giok. Bas! 8 batu giok, yang awalnya hanya memancarkan kilau samar, tiba-tiba mengeluarkan suara berdengung samar setelah mereka bersentuhan dengan darah esensi. Cahaya juga menjadi semakin kuat dan permukaan batu giok kuno samar-samar memiliki beberapa garis aneh yang mengalir di atasnya. The Two Shi Ancient God Jade telah tersebar selama bertahun-tahun. Sekarang, saya akan membantu menyatukan Anda kembali. Hun Tiandi tertawa terbahak-bahak saat menyaksikan fenomena tidak wajar di langit. Tangannya mengepal keras ke arah batu giok kuno. Setelah Hun Tiandi mengepalkan tangannya, 8 batu giok kuno mulai langsung bergabung. Namun, itu tidak pecah. Sebaliknya, itu samar-samar menunjukkan tanda-tanda terhubung bersama saat sinar cahaya saling bersilangan. Bas! Giok kuno menjadi semakin dekat satu sama lain dan suara mendengung juga menjadi lebih intens. Seseorang bisa mendengar beberapa suara retakan dan 8 keping batu giok kuno sebenarnya langsung ditempatkan bersama. Segera, cahaya dipancarkan dan batu giok kuno lengkap, yang bahkan lebih besar dari tangannya, muncul di langit. Setelah Two Shi Ancient God Jade benar-benar disatukan, aura kuno dan sunyi perlahan menyebar dari dalam giok kuno. Ada kabut tipis yang naik dari dalam giok kuno sementara aura kuno menyebar. Segera, itu berubah menjadi sosok tua yang agak ilusi di atas batu giok kuno. Orang tua itu mengenakan jubah hitam. Rambutnya terdiri dari beberapa warna berbeda. Masing-masing warna tampak seolah-olah ada nyala api yang naik darinya, memberinya penampilan yang sangat misterius. Wajahnya tampak sangat biasa. Namun, ruang yang dalam seperti mata itu tampak seperti penguasa dunia. Di bawah pengawasan mata itu, semua orang, bahkan seorang ahli seperti Hun Tiandi, merasakan jiwa mereka sedikit bergetar. Tahu dia dewa kuno? Satu-satunya di dunia ini yang dapat menyebabkan Hun Tiandi merasakan emosi seperti itu adalah elit legendaris Dou Di. Orang tua ini kemungkinan adalah Dou Di legendaris terakhir di benua itu, dewa kuno Tou Shi. Selain hanya segelintir ahli dalam klan Hun yang bisa menahan getaran dan mengangkat kepala mereka, yang lain sebagian besar menundukkan kepala dengan kuat. Perasaan itu seolah-olah mereka akan langsung ditekan oleh tekanan sampai mereka meledak jika mereka mengangkat kepala sedikit.
Hati semua orang dipenuhi dengan kengerian dalam menghadapi tekanan ini yang jauh lebih besar daripada Hun Tiandi. Melakukan tindakan. Kamu hanyalah sosok ilusi, namun kamu harus berusaha bersikap misterius. Ekspresi Hun Tiandi sedikit suram. Jelas, dia merasa sedikit marah pada emosi ini yang tidak dia rasakan selama bertahun-tahun. Matanya sedingin es saat dia melihat sosok ilusi itu. Tiba-tiba, tangannya meraih ke arah yang terakhir. Bang! Angin telapak tangan Hun Tiandi yang tajam menghantam sosok ilusi itu. Namun, ekspresinya tiba-tiba berubah ketika serangan itu membuat kontak. Segera setelah itu, kekuatan yang sangat menakutkan tiba-tiba dipantulkan dan dituangkan ke tubuhnya, membuatnya terbang ribuan kaki. Hati-hati. Meskipun itu hanya sosok ilusi, bagaimanapun juga itu adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh Dewa Kuno Tushi, api pemakan nihiliti berbicara dengan suara yang dalam. Matanya juga menatap sosok itu dengan cara yang gelap dan dingin. Dia tanpa sadar mengatupkan giginya dan matanya menjadi sedikit rumit. Ekspresi Hun Tiandi sedikit gelap dan serius saat dia berbalik. Dia dalam suasana hati yang buruk setelah dia menderita kerugian di depan begitu banyak anggota klan. Dengan cemberut, dia bertanya, bagaimana kita bisa menghancurkan sosok ilusi ini? Kenapa kamu begitu cemas? Nihility Devouring Flame memutar matanya dan berkata, lokasi rumah Dewa Kuno Tushi tersembunyi di dalam mata sosok ilusi. Oh! Hun Tiandi tercengang mendengar ini. Dia memusatkan pikirannya dan menatap mata sosok ilusi itu. Sesaat kemudian, ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Sepertinya dia memang bisa melihat beberapa gambar tetapi tidak jelas. Sialan tuh, dia Dewa Kuno. Dia sebenarnya masih memiliki teknik seperti itu. Bahkan jika orang biasa berhasil mengumpulkan ke-8 batu giok, akan sulit untuk mengetahui lokasi Menshan jika dia tidak mengetahui rahasianya, seru Hun Tiandi. Bahkan dengan kekuatannya, dia tanpa sadar masih memuji teknik ini. Nihility, sepertinya aku harus merepotkanmu. Nihility Devouring Flame tersenyum dan mengangguk. Kedua matanya tiba-tiba diwarnai menjadi warna hitam murni. Dua sinar cahaya keluar dari matanya dan memasuki mata sosok ilusi itu. Cahaya dipantulkan dan sebuah bayangan yang diperbesar berkali-kali muncul di ruang di mana cahaya hitam dipantulkan. Ini adalah Hun Tiandi menyipitkan matanya dan menatap sosok di langit. Itu adalah wilayah yang sangat luas dan asing. Sepintas, orang dapat mengatakan bahwa wilayah ini tidak terletak di dataran tengah. Bayangan itu menyapu melewati pegunungan di dekat medan asing. Setelah itu, tiba-tiba bergeser ke bawah dan langsung masuk jauh di bawah tanah. Lautan api menyebar di tempat itu saat lautan magma yang tak berujung muncul. Di mana tempat ini? Hun Tiandi mengerutkan kening dengan erat. Dari pemandangan ini, lautan magma ini seharusnya berada di bawah tanah. Namun, masih mustahil untuk menemukan lokasi tepatnya hanya dengan ini saja. Bayangan itu terus menjelajah jauh ke dalam lautan magma. Dengan bertambahnya kedalamannya, semacam makhluk misterius tiba-tiba muncul di dalamnya. Itu adalah sejenis kadal seperti makhluk. Ada keganasan di mata makhluk itu. Setelah makhluk seperti kadal ini muncul, sebuah pintu batu kuno mulai muncul jauh di dalam dunia magma. Bagian atas pintu batu memiliki 3 kata. Rumah Doudi, retakan. Adegan itu tiba-tiba berhenti saat mata Hun Tiandi berhenti pada 3 kata kuno yang kabur itu. Dia juga perlahan menghembuskan napas. Kegembiraan di hatinya juga meningkat. Bagaimana menurutmu? Aku tidak asing dengan tempat itu. Kemungkinan besar saya belum pernah ke sana. Nihility Devouring Flame memandang Hun Tiandi dan bertanya. Aku juga tidak terbiasa dengan itu. Hun Tiandi mengerutkan kening. Benua Douki adalah tempat yang cukup besar. Meskipun pemandangan ini menunjukkan wilayah yang relatif luas, tidak akan mudah untuk mengunci lokasi yang tepat dalam waktu singkat.
Dia merenung sejenak sebelum melambaikan tangannya. Keempat orang suci iblis bergegas dalam sekejap. Hun Tiandi hanya melirik mereka dan berbicara dengan suara acuh tak acuh. Ingat medan yang telah Anda lihat, termasuk aspek unik dari pegunungan Delel. Setelah itu, berikan kepada anggota klan yang masih di luar. Minta mereka untuk menggunakan semua kekuatan mereka untuk mencari di setiap tempat yang memungkinkan. Mereka harus mengkonfirmasi medan. Katakan pada mereka untuk tidak kembali jika mereka gagal. Keempat orang suci iblis buru-buru menjawab dengan hormat dan mulai mengeluarkan instruksi. Aku bisa merasakan bahwa Gu Yuan sedang memantau kita. Jika kami mengirim sekelompok besar ahli, itu pasti akan menarik perhatiannya. The Nihility Devouring Flame berkomentar, tidak apa-apa. Kami akan mengkonfirmasi lokasi terlebih dahulu. Saya akan memiliki metode saya sendiri ketika saatnya tiba. Hun Tiandi mengangguk. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan matanya melihat ke arah batu giok kuno yang berkedip di langit. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Setelah menghabiskan begitu banyak upaya untuk mengumpulkan kalian semua, saya tidak percaya bahwa saya tidak dapat menemukan lokasi gua.